Pernah dengar ungkapan, failing to plan is planning to fail. Itulah kenapa perusahaan besar seperti MAP tidak hanya sibuk berjualan, tapi juga sibuk berpikir, merumuskan strategi, merancang langkah, dan memperkirakan setiap resiko sebelum bergerak. Karena di dunia retail, kamu bukan cuma bersaing dengan toko sebelah, tapi juga dengan aplikasi di layar smartphone pelanggan. Hari ini, kita akan menyelami bagaimana MAP menyusun strategi, bagaimana mereka menyusun bidak di papan catur bisnis. Nah, kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan strategi formulation yang telah saya rangkum dari hasil analisis yang dilakukan pada strategic management yang dilakukan PT Mitra Adi Perkasa ini. MAP memiliki satu visi besar, yaitu menjadi pemimpin gaya hidup retail di Asia Tenggara. Di mana kita mulai dari company overview-nya, yaitu MAP ini memiliki lini bisnis di fashion dan gaya hidup, olahraga, makanan dan minuman atau F&B, produk anak dan mainan, elektronik dan teknologi, dan departemen store and retail premium. Selanjutnya, mari kita membahas kurang strategi dari MAP ini sendiri. Strategi MAP itu fokus pada penguatan pendapatan multi-brand, sinergi merek internasional, dan ekspansi digital untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Yang pertama itu ada multi-brand income stream dan omnichannel power. Pada strategi ini, MAP terus meningkatkan atau memperkuat pendapatan berulang dari operasional, yaitu gerai global di sektor fashion, F&B, olahraga, dan lifestyle. Lalu ada diversifikasi produk dan merek sebagai leverage untuk stabilitas dan penetrasi pasar jangka panjang. Yang selanjutnya ada penguatan kanal online dan offline, yaitu MAP Club, MAP Mall, serta marketplace untuk memperluas bisnis pelanggan. Nah, yang kedua itu strength in strategic brand partnership and lifestyle concept, mana didukung dari portofolio mereka di merek internasional seperti Zara, Starbucks, Nike, dan Digimark. Lalu ekspansi berbasis konsep gaya hidup terintegrasi dan memanfaatkan sinergi lintas kategori. Lalu yang ketiga ada regional expansion and digital first growth, yaitu menambahkan kekuatan keuangan dan data pelanggan untuk ekspansi pasar regional seperti Vietnam dan Filipina. Investasi pada platform digital dan supply chain berbasis AI untuk efisiensi operasional. Lalu fokus pada akuisisi merek dan penetrasi pasar baru secara disiplin, berbasis data dan strategi jangka panjang. Namun, apakah strategi MAP saat ini sudah tepat sasaran? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita lihat pada hasil analisis yang menggunakan TOWS Matrix. Dari analisis SWOT, kami menyusun TOWS Matrix, yaitu alat untuk menyelaraskan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan strategi nyata. Faktor analisisnya, itu yang pertama ada dari strength, di mana kekuatan dari MAP ini, yaitu memiliki portofolio merek global yang kuat, lalu jaringan distribusi dan gerai omnichannel, serta sistem informasi and supply chain yang terintegrasi. Namun dari kekuatan ini, MAP juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu ketergantungan tinggi pada merek internasional, lalu biaya operasional yang tinggi, serta integrasi digital yang belum optimal. Namun dari kekuatan serta kelemahan ini, MAP dapat memiliki peluang, yaitu pertumbuhan kelas menengah dan gaya hidup premium, lalu dapat ekspansi ke pasar ASEAN, lalu tren belanja omnichannel dan e-commerce. Namun tantangannya, MAP memiliki persaingan ketat dengan pemain lokal dan global, dan juga ada ketidakstabilan rantai pasokan global serta perubahan cepat preferensi konsumen. Nah, dari strength ini, MAP memberikan strategi yaitu yang dapat menjadikan peluang seperti market development, ekspansi omnichannel dan regional,
dengan dukungan distribusi dan merek. Lalu, tapi dari kekuatan ini itu terintegrasi dengan ancaman. Dengan ancaman ini, MAP memiliki strategi yaitu digital leverage, yaitu memperkuat integrasi supply chain dan kanal digital untuk menahan tekanan kompetitor. Nah, dari kelemahan ini, MAP memiliki beberapa ancaman yang telah tadi disebutkan. Namun, MAP juga memberikan strategi, yaitu dengan cost optimization and risk control, yaitu dengan memperluas efisiensi operasional untuk menghadapi biaya dan fluktuasi global. Nah, dari kelemahan tadi, MAP juga dapat menemukan peluang yang dimana ditentukan strategi terhadap strategic partnership, yaitu kolaborasi untuk kurangi ketergantungan merek luar dan dorong digitalisasi. Dengan kata lain, strategi mereka bukan reaktif, tapi proaktif dan visioner. Nah, selanjutnya itu dari BCG Matrix. Dari BCG Matrix ini dapat kita lihat di mana MAP mengelola portofolio bisnis secara dinamis dengan fokus ekspansi unit. Ekspansi unit di unggulan atau star, lalu optimalisasi digital di question mark, dan efisiensi unit stabil atau di cash flow. Nah, seperti yang kita lihat, brand-brand yang terdapat eh, pada brand unggulan yaitu ada Zara, Planet Sport, Sportation, Pull&Bear, Bershka, Starbucks, dan lain-lain. Dan pada question mark atau yang perlu dipertimbangkan itu ada MAP Mall dan MAP Club, di mana ini merupakan fitur atau produk baru yang dikeluarkan MAP untuk mendukung relasi terhadap konsumen kepada perusahaan ini. Lalu terdapat ada cash cow, di mana produk ini perlu tetap ada yang dapat mendukung, tapi bukan merupakan produk unggulan dari MAP ini sendiri. Itu ada Sogo dan Seibu, di mana ini dikategorikan sebagai department store. Nah, selanjutnya itu pada IE Matrix. Seperti bisa dilihat, itu terdapat nilai sebesar 4,50 di adjusted score IFAS dan adjusted score IFAS di 4,20. Nah, posisi MAP ini terdapat dalam kuadran 1 yang menunjukkan kesiapan untuk strategi pertumbuhan dengan agresif melalui pengembangan pasar, produk, dan diversifikasi terintegrasi. Alternatif strategi yang bisa dilakukan pada hasil IE Matrix ini yaitu MAP perlu menerapkan strategi pertumbuhan agresif, lalu ekspansi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi terintegrasi karena berada pada kuadran 1 dalam IE Matrix. Selanjutnya, yaitu analisis ISBM. Nah, ISBM ini merupakan analisis kuantitatif yang menunjukkan bahwa strategi paling tepat bagi MAP adalah pengembangan produk, penetrasi pasar, dan ekspansi ke pasar baru. Seperti yang kalian lihat dari faktor-faktor analisis yang tadi telah disebutkan di SWOT, memiliki nilai-nilai yang menghasilkan total skor seperti pada horizontal integration sebesar 3,30, related diversification sebesar 3,60, market development sebesar 4,70, market penetration sebesar 4,85, serta product development sebesar 5. Nah, itulah tadi hasil dari analisis eksternal yang dapat kami lakukan. Dari semua ini, kita bisa melihat bahwa MAP tidak bergerak asal-asalan. Setiap langkah adalah hasil dari analisis yang tajam dan strategi yang matang. Mereka membaca data, memahami tren, lalu menyusun strategi layaknya Grandmaster Catur yang memikirkan 10 langkah ke depan. Tapi, merumuskan strategi saja tidak cukup. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi ini dijalankan dengan baik? Di video selanjutnya, kita akan masuk ke ranah eksekusi, karena strategi hebat tanpa implementasi hanyalah mimpi. Sampai jumpa di video ketiga.